sekali dengan Taurat. Jelimet sekali mereka semua mau lakukan. Saking telitinya mereka tambahkan banyak aturan-aturan. Misalnya hari Sabat, itu orang Farisi, tidak boleh kerja. Apa itu kerja? Lalu mereka definisikan lagi. Minum ini kerja bukan? Oh bukan. Jadi kalau ngangkat loudspeaker ini kerja bukan? Lalu mereka atur. Kalau angkat berat lebih dari sekian pound itu kerja. Jadi kalau angkat gelas tidak. Oke? Jalan itu kerja bukan? Wah itu kata kerja. Tapi kita mesti jalan, nggak masa diam terus. Jadi hari Sabat boleh jalan, tidak boleh lebih dari sekian jarak, sekian mile. Mereka bikin aturan yang jelimet-jelimet. Sebaliknya, orang Saduki itu orang liberal. Tadi dikatakan mereka sangat terbuka kepada kebudayaan Yunani. Mereka senang filsafat. Mereka cendekiawan, orang-orang pintar. Dan biasanya orang-orang pintar itu banyak yang makin lama makin tidak percaya agama. Tapi karena mereka orang Yahudi, umat Allah, wah mesti beragama dong. Jadi mereka tetap beragama, tetap memeluk Yudaism, tetapi mereka sangat liberal sekali. Mereka cuma mau pegang 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Selebihnya mereka tidak mau tahu. 5 kitab Musa dan tak boleh ditambah-tambahkan seperti orang Farisi. Orang Farisi dan orang Saduki ini ciong, nggak cocok satu dengan yang lain, saudara-saudara. Tetapi dua-dua kelompok ini sama-sama tidak suka kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak pro Farisi dan juga beda pengajaran dengan Saduki, lain sendiri. Jadi dua kelompok yang sebetulnya bermusuhan kadang-kadang kerjasama untuk menyerang dan menyusahkan Tuhan Yesus. Ciri Saduki yang paling menonjol adalah mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya adanya roh-roh dan malaikat-malaikat kecuali satu roh yang maha agung, yaitu Allah. Manusia setelah mati habis, gak ada itu roh. Dan apalagi kebangkitan, gak ada roh yang gak ada kebangkitan. Mereka tidak percaya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan mengenai malaikat, mengenai roh. Jadi kemudian suatu hari orang-orang Saduki ini datang cari gara-gara kepada Tuhan Yesus, dan mereka mencobai Tuhan Yesus, ngetes dan mau tangkap Tuhan Yesus. Kewalahan, kebingungan dengan persoalan yang mereka ajukan. Apa yang mereka ajukan tadi saudara dengar ceritanya? Mereka bilang, guru, mereka panggil Tuhan Yesus itu Rabi. Musa, mereka cuma percaya kepada kitab Musa. Musa mengatakan bahwa jika seorang laki-laki mati dengan tidak meninggalkan anak, sudah dia menikah atau berkeluarga, saudaranya, artinya saudara laki-lakinya harus menikahi jandanya, istri yang ditinggalkan saudara yang meninggal itu. Nanti kalau punya anak, anaknya itu harus untuk si mendiang saudara yang meninggal. Begitu supaya keturunannya tidak putus. Itu diatur dalam kitab Ulangan. Nah, mereka ambil ayat tersebut, lalu mereka mengajukan satu case kepada Tuhan. Mereka bilang, di sini ada soal seperti ini. Ada seorang laki-laki, dia menikah, belum punya anak, lalu dia meninggal. Saudara laki-laki yang lain menikahi jandanya, belum punya anak, meninggal lagi. Yang ketiga gantikan lagi, begitu terus sampai yang ketujuh. Setiap kali habis menikah nggak lama meninggal, belum punya anak, sampai yang ketujuh tidak ada anak. Kemudian setelah 7 ini habis, sebab saudara laki-laki juga bertujuh, yang wanita juga meninggal. Orang satu kitanya. Nah, nanti pada akhirnya di hari kebangkitan, maksudnya kalau ada kebangkitan orang mati, itu si wanita jadi istri siapa? Sebab 7 kali menikah, punya 7 suami, 7-7-nya sudah meninggal sebelum punya anak. Nanti kalau ada kebangkitan orang mati, si istri itu jadi istri siapa? Ini soal gampang dijawab atau susah? Nggak boleh jadi istri siapa? Istri yang pertama, istri saudara laki-laki yang pertama. Loh yang lain bagaimana? Loh kalau gitu yang terakhir. Loh yang lain akan protes.
Wah, udah cari tanya sama perempuan, yang paling dia sayang yang mana? Dengan yang paling sayang aja gitu. Kalau yang protes lagi, wah nggak bisa. Mesti untuk yang paling lama aja hidup bersama dengan dia, yang berhak menikah dengan dia. Mereka pikir Tuhan akan kebingungan, tapi Tuhan nggak jawab banyak macam. Tuhan mengatakan, kamu sesat. Pertanyaanmu ini menunjukkan bahwa kamu itu sesat, salah jurusan, salah jalan, dan kamu tidak akan sampai kepada kebahagiaan. Kamu akan mengalami banyak kesulitan dengan cara pikirmu seperti ini. Saudara, soal ini serius. Tadi kita dengar bahwa kaum Saduki adalah rohaniwan, bahkan imam-imam. Loh, imam-imam aja bisa sesat. Kalau begitu lebih serius lagi buat kita yang disebut kaum awam. Apakah ada jaminan bahwa kita nggak bakal sesat? Kalau rohaniwan aja bisa sesat, apalagi orang yang kurang punya waktu, kurang secara khusus mempelajari firman Tuhan. Tuhan mengatakan kamu sesat, tapi Tuhan itu baik. Dia tidak marah kepada kaum Saduki ini, dia hanya berkasihan. Kasihan sekali kalian ini. Kalian itu rohaniwan, pemimpin bangsa, tapi tidak mengerti kebenaran. Tuhan kasihan, Tuhan ingin menolong mereka. Maka Tuhan menjelaskan, mengapa kamu sesat? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kamu pikir kamu mengerti kitab suci, tapi kamu sebetulnya tidak mengerti kitab suci. Dan kamu tidak mengerti kuasa Allah. Kamu tidak berada di jalur yang tepat karena jalan pikiran dan keyakinan yang kalian anut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada sore hari ini saya mengangkat sebuah tema, salah pemahaman, sesat di jalan. Maksudnya salah pemahaman itu apa? Salah konsep. Konsep-konsep mengenai kebenaran. Jika kita salah konsep mengenai kebenaran, kita akan sesat dalam jalan kehidupan. Bukan berarti nggak masuk surga. Itu akibat paling parah mungkin terjadi. Tetapi meskipun masuk di surga kelak, tapi dalam kehidupan banyak ketidaksukacitaan, persoalan yang tidak terselesaikan, hubungan sesama yang retak, tidak bisa harmonis dan sebagainya. Karena apa? Karena pemahaman-pemahaman konsep-konsep kebenaran firman Tuhan yang keliru. Pernahkah saudara bingung mengenai Allah itu sebetulnya ada berapa sih? Di dalam kekristenan yang kita dengar dan kita diajar, Allah ada berapa? Satu. Bapa itu Allah bukan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Loh, ada berapa Allah? Lalu yang lain bingung, apa satu apa tiga? Banyak penjelasan. Ada yang mengatakan, aduh bingung lah, gak mau tahu. Ada yang bingung lagi, Yesus satu-satunya jalan, kok bisa? Kalau orang yang hidup sebelum Yesus bagaimana? Papaku dulu meninggal, dia belum percaya Yesus, gimana? Lalu bingung, akhirnya mengatakan, gak mungkin cuma satu jalan. Setiap agama kan sama. Saudara lihat, orang mulai memberikan tafsirannya, pemikirannya. Apakah benar demikian? Hubungan suami istri. Siapa kepala rumah tangga? Suami. Istri harus bagaimana? Istri harus tunduk kepada suami. Wah, ini kan zaman emansipasi. Laki-laki dan perempuan harus sama setara. Bagaimana kita perempuan mesti tunduk kepada laki-laki? Lalu laki-laki bilang, ini firman Tuhan bilang kamu harus tunduk kepada wanita, tunduk kepada suami juga. Iya, tapi firman Tuhan mengatakan kamu harus mengasihi aku. Karena kamu nggak mengasihi aku nggak mau tunduk kepada kamu. Lalu dalam rumah tangga banyak pertengkaran. Karena sebetulnya apa pemahaman firman di sana? Saudara-saudara, banyak hal yang harus kita dalami mengenai firman Tuhan. Kalau orang yang banyak berkecimpung dengan Alkitab, saya seperti kaum Saduki bisa sesat, bagaimana kita bisa kebal terhadap kesesatan kalau kita tidak hati-hati? Mari kita pelajari ciri-ciri orang yang sesat dan orang yang bakalan sesat. Kita mempelajari kaum Saduki ini.
Apa ciri